warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Astia Amalia Nurfadia, mahasiswa semester 2, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti, SSMPD, yaitu mengapresiasikan sebuah novel atau cerpen. Di video kali ini saya akan mengapresiasikan novel yang berjudul Peter, karya Risa Saraswati. Novel ini sangat menarik untuk dibaca, di mana penulis menceritakan kisah hidup Peter. Novel ini ditulis oleh Risa Saraswati yang diterbitkan oleh Bukune pada tahun 2016 dan jumlah halaman sebanyak 175 halaman. Selanjutnya saya akan membacakan sinopsis dari novel Peter. Peter Van Gils seorang keturunan Belanda Tulen yang dilahirkan di Indonesia dari pasangan Albertus Van Gils dan Beatrice Van Gils. Keluarga mereka tinggal dan hidup di Jawa Barat. Peter adalah anak satu-satunya dari perempuan cantik bernama Beatrice Van Gils yang mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Juga papanya Albertus Van Gils yang mendidik Peter dengan sikap yang sangat berkebalikan dengan ibunya. Albert mendidik Peter dengan cara tegas dan disiplin. Tak jarang Peter menangis karena sikap papanya yang galak. Bukan tanpa alasan Albert mendidik anaknya dengan cara seperti itu. Karena Albert sendiri pun dalam didikan keluarga militer. Peter Van Gils bukan sembarang anak Belanda. Orang tuanya punya peran penting semasa hidupnya, terutama papanya. Peter tumbuh dalam keluarga kaya yang tak kekurangan apapun. Meski hidup di tanah jajahan, keluarga itu lumayan terpandang. Di tempat mereka tinggal di sebuah kota kecil tidak ada seorang pun yang tak kenal keluarga Van Gils. Wajar jika Peter gemar memerintah sahabat-sahabat Risa yang lain. Seumur hidupnya itu yang ia lakukan. Sebagai anak sematawayang, Peter hanya ditemani para pengasuh dan pembantu rumah tangga yang bisa dia perintah dengan sesuka hati. Kebiasaan itu pun terbawa sampai dia sudah menjadi hantu. Berikut tokoh dan penokohan di dalam novel Peter. Di dalam novel Peter, tokoh utama ada dua. Yang pertama Risa. Risa merupakan tokoh aku. Dia yang menceritakan Peter. Dan yang kedua Peter. Peter merupakan anak kecil Belanda yang memiliki sifat sedikit egois, jahil, dan penakut. Lalu tokoh pendukungnya ada Albertus Van Gils. Albertus Van Gils merupakan ayah dari Peter yang memiliki sifat arogan, tegas, dan pemarah. Yang selanjutnya ada Beatrice Van Gils. Beatrice Van Gils merupakan istri dari Albertus Van Gils atau ibu dari Peter. Memiliki sifat yang lemah lembut, penyayang, dan pintar. Oke, selanjutnya ada Siti. Siti merupakan orang pribumi yang menyayangi Peter. Ia pembantu rumah tangga di rumah Peter dan selalu mengurus Peter dengan tulus. Dan selanjutnya ada Pak Navia. Pak Navia ini orang pribumi religius yang mengajarkan Peter bahasa Nederland. Lalu ada Lauren. Ia merupakan guru pertama Peter yang mengajarkan bahasa Nederland. Selanjutnya ada Edward. Edward merupakan teman dari papanya Peter atau Albertus Van Gils. Lalu ada Nyonya Sophia. Nyonya Sophia itu merupakan istri dari Edward. Ia memiliki sifat yang sangat ramah terhadap keluarga Peter Van Gils. Lalu ada Cory. Cory merupakan anak pertama dari pasangan Edward dan Sophia. Ia memiliki sifat yang jahat, jahil, dan jutek. Lalu ada Susana, anak kedua dari pasangan Edward dan Sophia, yang memiliki sifat yang sangat ramah seperti ibunya. Yang terakhir ada Rene. Rene adalah anak terakhir dari pasangan Edward dan Sophia. Ia sangat ramah dan selalu mengajak Peter untuk bermain bersamanya. Sudut pandang di dalam novel ini yaitu orang pertama merupakan penulis, menceritakan dengan menggunakan kata aku, dan penulis ikut terlibat di dalam novel ini. Latar tempat yang ada di novel ini yaitu Batavia dan Bandung. Lalu latar waktunya
pada masa penjajahan Belanda. Latar sosialnya yaitu Peter merupakan keluarga terpandang di kota kecil itu. Alur yang digunakan di dalam novel ini alur campuran, karena penulis menceritakan keadaan sekarang dan masa lalunya. Gaya bahasa yang digunakan novel Peter yaitu gaya bahasa baku dan mudah dimengerti. Semangat yang terkandung di dalam novel ini yaitu sayangilah orang tuamu, jangan menyia-nyiakannya, dan jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah mati. Kelebihan buku ini yaitu buku ini sangat menyentuh, walaupun mengisahkan sosok hantu di sini sangat rapuh, dan saya merasakan Peter hidup di dalam buku ini. Di dalam buku ini kita bisa belajar sejarah dan juga belajar bahasa Belanda. Tangan buku ini yaitu banyak sekali bahasa Belanda, namun tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya, jadi tidak bisa dimengerti. Saya merekomendasikan untuk membaca novel Peter ini. Apalagi yang sudah pernah menonton Danun pasti tahu ada Peter, Jensen, Hans, Hendrik, dan William. Di sini menceritakan tentang Peternya saja, mengulas banyak semua tentang Peter. Jangan lupa dibaca ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.